hadirin yang berada di dalam ruang persidangan agar mematuhi catatan persidangan. Dan para hadirin dapat dimohon berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin bisa dapat kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perdana pada negeri Pekanbaru yang bersama ini perkara pidana dengan nomor 6/D/2005 di Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama terdakwa Aris Suparja dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk jaksa, terdakwa diperbolehkan masuk ruang sidang. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Baik, terdakwa, sebelum memasuki persidangan ini, kami menanyakan identitas terdakwa dulu. Nama Anda Aris Suparja alias Ari, ya. Tempat tanggal lahir Medan 9 Agustus 1981, umur 31 tahun, jenis kelamin laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rambutan nomor 136, RT 01 RW 10, Kelurahan Sidimulyo Timur, Kecamatan Mangkunegaran Damai, Pekanbaru Riau. Sebelumnya apakah Anda membawa penasihat hukum? Apakah dari pihak yang membawa surat kuasa? Baik, saudara terdakwa, apakah Anda tahu apa yang dilakukan? Anda mencuri 42 kelapa sawit di saudara Romli. Apakah Anda sudah menerima salinan dari bacaan dakwaan? Sudah ya? Baik. Apakah dari penjelasan sudah diceritakannya? Bisa benar. Baik, silakan. Dakwaan. Kasus pidana nomor 174/P/2024 Pengadilan Negeri Pekanbaru menyangkut terdakwa Aris Suparja alias Ari yang didakwa melakukan pencurian 44 buah kelapa sawit milik Romli di Jalan Labersa, Pekanbaru pada 26 Maret 2024. Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen sawit secara ilegal menggunakan dodol dan gerobak sorong tanpa izin pemilik, yang menyebabkan kerugian sekitar 650.000. Kronologi perbuatan, terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat BF1234 UA dengan membawa dodos dan gerobak sorong. Tiba di perkebunan milik Romli berdasarkan sertifikat hak milik nomor 3128 Kota Pekanbaru. Lalu menyembunyikan gerobak sorong di semak-semak lalu masuk ke kebun. Lalu memanen 44 buah kelapa sawit dengan cara mendodos, memukul agar buah jatuh. Setelah mengumpulkan sawit, keluar dan mengambil gerobak sorong untuk melangsir buah curian. Ditangkap oleh saksi-saksi Abdul Mukidi alias Mukidi, Rais Sugiharjo dan Ketua RT Ma'asir. Dakwaan hukum terdakwa dianggap mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum tanpa izin. Kerugian korban ditaksir 650.000 atau paling tidak lebih dari 250. Perbuatan ini dijerat pasal 362 KUH pidana tentang pencurian. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih untuk jaksa. Apakah terdakwa menerima bacaan tersebut? Sudah memahami? Apakah ada bantahan atau sesi dari PH dalam terdakwa? Kami dari pihak yang mulia tidak mengajukan eksepsi. Baik. Apakah jaksa membawa saksi? Siapa yang mulia? Baik, terdakwa silakan duduk di samping PH-nya. Baik, jaksa silakan duduk di samping. Kepada saksi, silakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara Romli, saksi ahli dan juga korban dari saudara Aris Suparja, enggak? Ya. Baik,
Saudara sehat? Yang mulia. Untuk selanjutnya keterangan-keterangan dari untuk mencari tahu lagi akan ditanyakan oleh hakim. Baik saksi, mohon untuk berdiri dari tempat terlebih dahulu. Untuk saksi, mohon dengarkan dan ikuti apa yang saya katakan. Wallahi, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada yang lain daripada sebenarnya. Baik, saksi, silakan dulu. Apakah saksi sebelumnya kenal baik dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saksi tahu atau tidak bagaimana kondisi keluarga terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah ketika saksi memergoki terdakwa sedang mencuri kelapa sawit tersebut, apakah ada tindakan kekerasan yang saksi lakukan terhadap terdakwa? Tidak yang mulia. Bagaimana reaksi terdakwa ketika saksi memergoki aksinya tersebut? Dia kaget yang mulia dan coba lari. Apakah ada tindakan kekerasan yang terdakwa lakukan pada saat terpergok? Tidak yang mulia. Jadi bagaimana reaksi terdakwa pada saat saksi mengejar dan menangkap terdakwa pada saat itu? Sebenarnya dia ketakutan yang mulia, kayak terdakwa shock, dan saya langsung menangkap. Baik, apakah saksi ada melakukan tindakan diskriminatif terhadap terdakwa? Tidak yang mulia, tapi saya langsung merespon. Polisi ya, baik. Jadi tidak ada tindakan kekerasan pada saat kejadiannya. Ya benar. Baik, terima kasih. Terima kasih juga jawaban dari saksi dan juga korban. Apakah dari Bu Josa ada pertanyaan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Baiklah, saya akan menanya beberapa pertanyaan kepada saksi korban. Kepada saksi korban, berapa luas perkebunan kelapa sawit ini? Diperkirakan sekitar 5 hektar. Apakah ada kendala dan pelaku? Saya tidak mengenal informasi. Apakah saksi korban pertama kali mengalami ninja sawit ini? Berarti bagaimana saksi dapat mendefinisikan bahwa pencurian kelapa sawit Anda ini tidak hanya sekali? Selama setahun ini, hasil panen saya itu menurun drastis. Dan setiap saya pergi untuk mengawasi lahan saya itu, selalu mendapatkan sertifikat lulusan itu, dan saya yakin bahwa itu saya miliki. Terima kasih. Cukup yang mulia. Terima kasih Mas Bu Josa. Untuk dari PH, apa yang ditanyakan kepada saksi? Baik, hari ini ya, Baik, silakan. saudara saksi. Yang pertama, saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu terdakwa. Namun nyatanya kita tahu Pak Anies Baswedan ini profesinya adalah sebagai guru tani, Pak. Jadi yang katanya dia kerap beberapa kali berpindah-pindah tempat untuk mencari nafkah gitu, Pak. Dan nyatanya Pak juga Pak Anies Baswedan sekaligus terdakwa ini juga beberapa kali di daerah tersebut. Dan pernyataan Bapak itu mengatakan bahwa Bapak nggak mengenal langsung Pak Anies Baswedan. Namun nyatanya Pak Anies Baswedan beberapa kali ke daerah Bapak. Gimana ya Pak? Baik, PH, pertanyaan yang sudah ditanyakan hakim tidak perlu ditanyakan lagi. Saksi, sesuai dengan keterangan yang saksi berikan? Benar, saya tidak pernah melihat Pak terdakwa. Baik, PH lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik. Pertanyaan kedua, apakah saudara saksi tahu tentang melakukan tindakan tersebut sendiri atau mungkin ada kayak pihak lain yang terlibat dalam melakukan hal tersebut, Pak? Boleh bilang lagi? Oke. Saudara saksi, tahu nggak kalau Pak Anies Baswedan itu melakukannya sendiri atau mungkin kayak ada pihak lain gitu
yang terlibat dalam hal ini? Saya punya nilainya sendiri ya, makanya saya mau kerja sendiri. Baik, terima kasih untuk pendapat oleh PH. Bu Jaksa, apakah ada yang akan disampaikan saksi selain saudara? Ada yang mulia. Apakah sudah dihadirkan atau ditunda? Ditunda yang mulia. Baik, untuk transaksi bakal kita adakan perhitungan di minggu depan. Apakah panitera minggu depan tanggal berapa? Tanggal berapa? 8 bulan Desember. Baik, perjalanan hari ini ditutup dengan menunjukkan tanggal 8 Desember dengan keterangan saksi lanjutan dari Bu Jaksa. Baiklah, para hadirin untuk mewakili data dari persidangan dan persidangan akan kembali sebentar lagi. Dan para hadirin untuk dapat menghadiri diri karena majelis akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin untuk dapat duduk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor 176/B/2024 di Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama terdakwa Aris Bagja alias Ari nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa, terdakwa hadir. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Baik, sebelumnya Ari Bagja alias Ari silakan. Baik, hari ini pemeriksaan alat bukti dan saksi dari Bu Jaksa. Bawa alat buktinya dan saksi kan? Oh, yang mulia. Pengacara. Untuk saksinya bahwa Oh, yang mulia. baik sebelum bisa saksi tetap berdua saksi. Silakan Ari. Kepada saksi silakan memasuki ruang sidang. Baik, saksi selaku aparat kepolisian menangkap Aris Bagja benar. Baik, sebelum lanjutnya pertanyaan dari hakim, ini kami membuat saksi dulu, boleh? Baik. Baik, saksi silakan berdiri. Saksi dengarkan dan mengikuti apa yang saya katakan. Wallahi. Baik, terima kasih untuk keterangan saksi dari Pak Kepolisian. Silakan atau boleh pulang, diperbolehkan. Terima kasih. Baik, untuk terdakwa silakan duduk di tempat. Wait. Ini kan belum Pak. Dia ada keberatan nggak dari pernyataan ini tadi? Dan tadi dia udah dari mereka. Nggak harusnya ini Wah, sama juga itu. saya lagi mengenai keterangannya. Oh ya, dulu. Sorry. Nanti jawabnya sedia. Iya, Oh, biar ada meringankan ini. Pertanyaan itu meringankan. Oh, Roni. Saya bersumpah
bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan akan menerangkan yang sebenarnya menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Oke, saksi, saya akan bertanya, apakah ketika saksi menangkap terdakwa ada intimidasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah benar bahwa terdakwa mengambil 44 buah kelapa sawit pada saat di TKP? Benar yang mulia. Sudah dicek? Sudah 44 buah. persis 44 buah. Baik. Apakah Anda yakin bahwa semua barang bukti sudah dikumpulkan? Yakin yang mulia. Sudah dikumpulkan beserta yang lain-lainnya. Seperti gerobak sorong Yang mulia. dan alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sudah dikumpulkan semua. Benar yang mulia. Jadi semua bukti sudah saksi mengumpulkan dan sudah diserahkan kepada JPU. Sudah yang mulia. Baik, cukup. Baik. Coba saksi maju depan untuk melindungi dari penjelasan dan pengacara. Apa benar ini proses? Benar yang mulia. Seperti yang di foto. Nah, benar. Benar yang mulia. Baik, terima kasih untuk keterangan dari saksi dan aparat kepolisian. Apakah ada pertanyaan dari Bu Rosa? Tidak ada yang benar. Dari pengacara ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saksi. Saudara saksi. Dari luar saksi ada nggak nanti kayak mempertanyakan diri secara langsung ke Pak Ali bahwa Pak Ali memang tugas pemilih Pak? Sudah Pak. Sudah saya tanyakan kepada terdakwa sebelumnya. Sama apa ada saudara saksi kayak mempertanyakan gitu alasan kenapa Pak Ali atau kayak cuma sekedar kan atau mendengar itu aja Pak? Terdakwa tertangkap basah yang mulia oleh masyarakat. Jadi kami pihak kepolisian hanya menangkap dia sesuai di laporan masyarakat. Kalau menangkap ini gimana Pak? Apa langsung di Bapak tahan itu aja atau mungkin kayak nggak mempertanyakan itu prosedural yang diikuti prosedural Bapak? Gimana Pak? Pertama kami mengamankan dulu terdakwa dari amukan massa. Jadi cara prosedur kami sudah mengikuti prosedur yang sudah berlaku. Atau kayak sebenarnya tidak mempertanyakan apakah ada kuasa hukumnya yang mendampinginya? Untuk kuasa hukum Pak, di kantor kami mempertanyakan apakah ada kuasa hukum dia. Dulu juga Pak Ali. Menurut jawaban terdakwa, dia akan memanggil kuasa hukumnya secara langsung. Sama dari saudara saksi, apa betul kayak ada bukti taman itu yang saudara saksi dapatkan atau mungkin cuma dari persidangan ini yang dihasilkan dari BP itu? Segala bukti sudah saya berikan kepada Pak Jaksa. Jadi semua buktinya sudah pada jaksa. Kalau keterangan dari pihak saksi, apakah saudara saksi sudah kayak memberikan verifikasi itu atau kayak cuma sekedar mencatat sekilas saja apa yang diketerangkan oleh saksi saudara saksi sebelumnya? Untuk pengacara, semua BAP dan barang-barang itu sudah diserahkan dan dia sudah memberikan dan sudah diserahkan. Jadi itu tidak perlu ada pertanyaan lagi. Baik, cukup ya. Cukup. Baik, terima kasih saksi. Apakah terdakwa pernyataan yang diterangkan oleh saksi benar? Tidak ada kekeliruan? Tidak ada keberatan? Tidak ada pertanyaan dari berdasarkan pengacara lagi. Baik, saksi boleh keluar atau boleh pulang dari sini. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk terdakwa silakan duduk dari sini. Baik ya, nanti terdakwa yang studi atas pernyataan dari saksi semuanya studi ya. Pernyataan dari terdakwa dan keterangan dari terdakwa juga benar itu. Dan selanjutnya mungkin saya akan Baik, kedua, saudara paham kan tindakan yang saudara lakukan?
Sebelumnya apa sih pekerjaan sehari-hari saudara? Saya guru kan. Apakah saudara melakukan pekerjaan sampingan? Enggak, ini kerjaan rumah. Apakah benar saudara pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2024 sekitar pukul jam 1 saudara berada di kebun kelapa sawit milik Romi di Jalan Labersa? Benar saya di Apakah saudara membawa alat untuk melakukan tindakan pencurian tersebut? oh iya. Di mana saudara simpan? Di sana. Apakah ada orang lain yang melakukan tindakan pencurian tersebut atau ada dalang di balik semua? Iya, saya sendiri. Sendiri ya? Iya. Apakah saudara menyesal melakukan itu? Misalnya. Sebelumnya saudara sudah berkeluarga? Sudah Berapa anak? 3, 2-nya SD, satunya masuk kelas 2 tahun. Apa tujuan saudara melakukan tindakan pencurian ini? Apa ada alasan tertentu atau apa gitu? Ya, kalau dilihat pendapatan saya juga banyak untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, kebutuhan sekolah, semua. Cukup ini. Tinggi sekali Bang ya. Terdakwa. Bagaimana sih misalnya kalau Anda melakukan pencurian ini dan Anda sebagai saudara Romi itu pernah diambil? Ya, pastinya. Apakah Anda benar-benar menyesal? Saya bisa. Baik. Mungkin nanti di bacaan terakhir yang mungkin Anda akan berbincangkan apakah antara pidana atau pidana kami untuk jaksa akhirnya Ada yang belum? baik silakan. Apakah sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat berangkat melakukan aksi pencurian itu milik saudara? Iya. Dari mana terdakwa mendapatkan gerobak sorong dan alat untuk menodong sawit itu? Tapi saya sendiri. Apakah terdakwa sudah biasa memasuki perkebunan milik Romli atau baru pertama kali? Tidak boleh. Ini pertama kali saya masuk. Tunggu. Ini panggung dulu aja, jangan Oh iya lupa. Sorry. dimulai waktu Bang. apa? Oke, Bu aja udah. baik berdasarkan keterangan terdakwa Ada yang belum ya? baik silakan. Apakah sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat melakukan aksi pencurian itu milik saudara? Iya. Dari mana terdakwa mendapatkan gerobak sorong atau alat untuk menodong sawit itu? Saya sendiri. Apakah terdakwa sudah biasa memasuki perkebunan kelapa sawit milik Romli? Tidak tahu. Mengapa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian? Jaksa, pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh hakim tidak perlu ditanyakan. Baik. Apakah terdakwa tahu bahwa kelapa sawit yang terdakwa curi itu punya siapa? Cukup yang mulia. Cukup untuk masyarakat yang terdakwa ada yang silakan. Ada yang boleh? Baik silakan. Ada Subagja. Selama penangkapan atau pemeriksaan ada mendapatkan kekerasan atau tekanan nggak? Tidak ada. Berarti kondisinya sehat selama pemeriksaan. Baik untuk masyarakat lagi ada yang silakan. Ada. Baik, silakan. Baik, Pak Ari. Kalau didengar dari kondisi Bapak yang secara ekonomi kurang bagus, Pak, ada nggak kayak keterangan? Ya. Para hadirin dapat mohon berdiri karena majelis hakim adalah mewakili ruangan sidang. Diri.
Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang meminta negeri dengan pidana nomor 176/B/2024 di Pengadilan Negeri Pekanbaru nama terdakwa Aris Subagja dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Gugatan terdakwa hadir. Hadir yang mulia. Silakan hadir. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Terdakwa sehat? Baik. Dengan agenda hari ini adalah pembacaan replik dan tugas untuk umum. Apakah sudah ready? Sudah yang mulia. Baik, silakan baca. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang terhormat, Majelis Hakim dan penasihat hukum. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberi kesempatan kepada saya, jaksa penuntut umum dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Aris Subagja yang dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUH pidana. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Aris Subagja, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Pertama, bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan saudara penasihat hukum yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah error personal atau terdapat kesalahan dalam penulisan nama terdakwa. Yang kedua, bahwa jaksa penuntut umum dalam penulisan surat dakwaan sudah sesuai dan lengkap berdasarkan pada pasal 143 ayat 2 huruf A KUH pidana yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan serta berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Yang ketiga, mengenai adanya pembedaan penulisan huruf I dan G adalah merupakan kesalahan pengetikan semata yang tidak berakibat batalan surat dakwaan. Hal ini sesuai dengan putusan HR 17 Februari 1993 atas kesalahan nama. Lalu yang keempat, untuk segala sesuatu yang berkenaan dengan kesalahan penulisan, maka itu hanya error printing saja. Yang kelima, bahwa jaksa penuntut umum dalam penulisan dakwaan berdasarkan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUH pidana. Berdasarkan pada hal yang telah kami uraikan di atas, maka saya selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa surat dakwaan dalam persidangan ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, eksepsi dari penasihat hukum tidak dipotong oleh dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan dan dakwaan terhadap perkara tidak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUH pidana. Dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Akhirnya persidangan selanjutnya kami serahkan kepada sidang majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Baik, terima kasih Bu Dosa. Apakah ada tanggapan dari penasihat hukum? Tidak ada. Pandangan dari Rek tidak ada. Ada yang tidak. Ada. Apa yang bisa dibacakan? Dari Dari sekarang. Tanggal apa itu yang lanjut? Tanggal 22. Baik, karena dari pihak belum bisa dibacakan, maka sidang ini ditunda dan ditutup dan akan dilanjutkan kepada pembacaan duplik oleh PH. Sidang ditunda dan ditutup untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sedang mengadili perkara pidana dengan nomor 176/PID/2024 di Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama Aris Subagja dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Biasa, tempat bisa didirikan nomor sidang. Kepada terdakwa silakan masuk ke sidang. Baik, saudara terdakwa Aris Subagja, benar? Siapa nama? Baik, dengan agenda kemarin itu adalah replik dan agenda pada hari ini adalah replik atas bentakan dari replik dari biasa. Apakah ada yang siap?
ini kan bukan 1 bulan aja, 2 hari kan. Terserah Mbak. Iya, terserah Mbak, gimana terserah Mbak. Sementara ada perubahan putusan nomor 176 PB 2024 PN dan baru pada akhirnya dan juga susah untuk menyanyikan kembali. Sebelumnya kami dari penasihat hukum Haris Bagja membacakan terima kasih kepada kami mulia yang memeriksa perkara ini ke kami memberikan kesempatan semua tentang atas dengan kata ini atas tindakan ini sama sekali tidak terlalu mengulangkan atau kesulitan persidangan. Namun kesempatan persidangan seluruh pemerintah pidana dalam sebulan semata-mata jadi untuk menegakkan hukum dan keadilan perkara bahwa setelah selesai dari perbuatan kemudian penuntut umum maka kita memberikan tanggapan poin dari poin itu bukti yang tidak menuntut tidak bisa ditulis sebagai menjatuhkan pasal 3 KUHP karena tidak dapat terlihat niat mengambil barang milik orang lain secara melakukan dan juga tidak ada yang terpenuhi dari kisah jalan dari Pak sudah sendiri. Oleh karena itu Pak pengumuman perusahaan yang untuk mempertimbangkan fakta konteks sebenarnya membebaskan klien kami dari istri Jawa. Nah itu lagi. Coba lah. Baik. Dengan ini kami tunda untuk pembacaan putusan yang kami melalui persidangan di hari depan dan kami harapkan dari pihak terdakwa silakan hadir di hari depan. Hari depan minggu depan hari apa? Tanggal berapa? Apakah tanggal merah? Baik, terima kasih. Dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 27 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sidang ditunda dan ditutup untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sedang mengadili perkara pidana dengan nomor 176/T/2024 di Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama terdakwa Aris Bagja dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Biasa, kalau bisa jadi ruang persidangan. Saya belum. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Baik Pak Aris Bagja, sehat? Apakah Anda sudah siap untuk putusan yang telah dibuat? Baik. Setelah kami teliti semua bukti dan transaksi ahli, tanggapan para pihak majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Romli sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Yang kedua, terdakwa mengambil 40 buah kelapa sawit tanpa izin dan merugikan korban saudara Romli. Yang ketiga, terdakwa juga menjalani masa penahanan yang cukup lama. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan terdakwa Aris Bagja terbukti melakukan kesalahan dengan tindak pencurian. Yang kedua, kami majelis hakim menjatuhkan pidana 1 tahun. Yang ketiga, memerintahkan terdakwa ditahan selama menjalani hukum. Dan terakhir, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian putusan ini dibacakan di hadapan para pihak. Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Sidang ditutup.